Halo, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan Bapak dan Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara Pojok Pintar Manajemen seri kali ini. Perkenalkan, saya Santi Raharjo Pratama, Core Trainer bidang keahlian Decision Science di PPM Manajemen, yang akan memandu jalannya acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Pojok Pintar Manajemen itu apa sih? Gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema yang viral, harus layak dijual. Dari sekian banyak tren yang ada, yang cukup berpengaruh dan sering muncul di banyak sosial media yang sering kita akses di setiap harinya adalah konten marketing. Buka lambe turah, adanya viral marketing. Buka bapak-bapak ID, muncul juga marketing. Ya, buka PPM Manajemen, ada juga konten marketing. Ya, jadi banyak sekali konten-konten marketing yang warawiri ini di media sosial yang sering kita akses. Sedikit bercerita, satu hari adik saya telepon, teh, udah nyoba produk bla bla bla, tacan teh belum ya, karena saya orang Sunda. Udah nyoba produk bla 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 belum? Yang di review Atasya itu teh, enak pisan gerak, sok gerak teh beli, gitu ya. Kemudian saya coba beli dan ternyata enak. Ketika saya masuk kantor, saya ngobrol, ternyata teman-teman kantor juga sudah coba produk itu dan ternyata memang sedang viral, entah itu di TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain. Nah, di kesempatan Pojok Pintar Manajemen kali ini kita telah menghadirkan dua orang narasumber yang akan berbagi mengenai viral marketing. Yang viral harus layak dijual. Sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nih 7 layanan PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi nih bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, PPM Manajemen adalah lembaga manajemen yang telah berdiri sejak 1967 yang berfokus untuk memberikan produk dan jasa terbaik melalui solusi manajemen terintegrasi. Layanan yang diberikan oleh PPM Manajemen diantaranya program pengembangan eksekutif, yaitu layanan untuk membangun kemampuan SDM melalui pelatihan terjadwal, yang mungkin lebih Bapak dan Ibu kenal dengan sebutan public training. Kedua, program pelatihan sertifikasi, yang menyediakan jasa sertifikasi berbagai bidang fungsional manajemen, baik berskala nasional maupun internasional. Ketiga, publikasi dan seminar, yaitu layanan penerbitan buku manajemen, penerbitan majalah bulanan yang menjadi referensi manajemen mutakhir dan teranyar, serta menyelenggarakan seminar-seminar tema manajemen dengan narasumber yang berkualitas. Selanjutnya, asesmen SDM yang memberikan jasa rekrutmen, seleksi, dan asesmen kompetensi. Asesmen PPM merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan calon direksi BUMN. Kemudian riset dan konsultansi PPM Manajemen hadir memberikan layanan konsultansi manajemen untuk memberikan solusi bagi pertumbuhan organisasi. Berikutnya, pembelajaran Inggria yang menyediakan jasa pelatihan dan pengembangan yang didesain khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, sehingga tercapai high impact learning. Mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenal dengan nama in-house learning. Dan yang terakhir adalah PPM School of Management, yang merupakan salah satu pelopor sekolah manajemen di Indonesia sejak tahun 1967, dengan program studi Sarjana Manajemen Bisnis, Sarjana Akuntansi Bisnis, dan program studi Magister Manajemen. Baik, Bapak dan Ibu, itulah tadi profil PPM Manajemen.
Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan aturan main Pojok Pintar Manajemen. Agar sesi Pojok Pintar Manajemen kita kali ini berjalan lancar. Saya akan membacakan terlebih dahulu aturan yang harus kita ikuti bersama. Aturan yang pertama, selama sesi pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute dan video akan dimatikan. Selama mengikuti acara ini, partisipan dianjurkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Aturan kedua, sesi tanya jawab akan dibuka ketika moderator atau saya mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sabar ya Pak Bu ya, nunggu dulu waktunya sesi tanya jawab, karena kami baru akan mempersilahkan ketika dibuka sesi Q&A. Setiap sesi akan dibuka untuk 3 orang penanya. Saat sesi tanya jawab dibuka nanti, silahkan Bapak dan Ibu klik partisipan lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Selanjutnya di akhir sesi diharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Materi akan Bapak dan Ibu dapat setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback. Oke. Sampailah kita di inti acara Pojok Pintar Manajemen kali ini. Sore ini kami sudah mendatangkan 2 orang pembicara. Siapakah pembicara kita hari ini? Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua pembicara yang akan menjadi narasumber di Pojok Pintar Manajemen sore hari ini. Pembicara kita yang pertama adalah Bapak Dr. Pinpin Bakhtiar. Beliau adalah alumni PPM School of Management yang saat ini menjadi expert dan dosen PPM School of Management di bidang Strategic Transformation dan Innovation. Beliau juga sering diundang menjadi pembicara di banyak lembaga dan institusi. Beliau juga tergabung di banyak organisasi seperti HIPMI, IMA, ICSB, GPND, LLJ, dan lain sebagainya. Halo Pak Pinpin, apa kabar Bapak? Halo Mbak Santi, salam jumpa, salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pinpin, udah siap ya hari ini untuk sharing nih, terkait viral marketing. Iya, siap lahir batin Mbak Oke, Santi. terima kasih. Hatur nuhun Pak Pinpin. Oke, pembicara yang kedua yaitu Ibu Diana Raya. Panggilan kesayangannya Ibu Dina. Beliau adalah alumni PPM School of Management. Kakak kelasnya Pak Pinpin nih. Iya. Ya, manajemen. Jadi kayak reuni ya Pak ya. Satu Iya. saat ini beliau menjabat sebagai marketing manager Kraft Heinz ABC. Beliau memiliki segudang pengalaman terutama di bidang pemasaran dan brand di banyak perusahaan seperti Kraft Heinz ABC, kemudian Beiersdorf atau Nivea ya. Kalau Bapak dan Ibu sering beli ya produk Nivea, kemudian juga Soho dan lain sebagainya. Sebagaimana kami tampilkan di layar Bapak dan Ibu. Halo Bu Dina, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore semuanya. Salam sehat. Selamat sore Bu Dina. Dah siap ya untuk berbagi di sore hari ini? Siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap banget gitu ya. Jadi ini 2 alumni PPM School of Management siap berbagi di sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sampailah kita pada saat yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pemaparan materi. Langsung saja saya persilakan kepada narasumber pertama kita, Pak Pinpin Bakhtiar, untuk memaparkan materi. Mangga Pak Pinpin. Baik Mbak Santi, terima kasih untuk pembukaannya yang mengajak kita bersemangat. Bapak Ibu, selamat sore, salam sehat, salam kebaikan. Kakak kelas saya, Bu Diana, nice to meet you Bu. Ya Bapak Ibu, ini bagian dari PPM berbagi ya. Jadi pada acara Pojok Pintar PPM Manajemen ini, sore ini kita akan masuk ke topik viral marketing ya, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin saya akan memulainya. Baik Mbak Santi, saya mulai ya. Silakan Pak Pinpin, lanjut.
Baik, jadi sore ini Bapak Ibu, saya dan Bu Diana akan berbagi tentang viral marketing kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga ini baik dan jadi pembelajaran bersama. Baik Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang viral marketing ya. Viral marketing itu sendiri memang ya seru dan mungkin keren ya. Tapi sekaligus itu menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu. Kebetulan saya di wilayah akademis ya. Saya ini kan mantan pelaku usaha yang suka dunia edukasi sehingga akhirnya 5 tahun ini banyak menyelam di dunia akademis gitu kan. Jadi memang dalam konteks pemikiran saya sebagai akademisi gitu pada wilayah akademis ini apaan gitu kan? Ilmunya ada nggak sih gitu kan? Ya tentu juga dalam konteks praktis juga ini kan satu potret yang mempertanyakan ini merupakan tools yang keren atau cuman informasi yang gimmickal aja. Nah itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah pada konteks pikiran-pikiran itulah makanya menjadi menarik Bapak Ibu untuk kita belajar bersama-sama tentang viral marketing itu. Nah Bapak Ibu ya, seperti sudah diperkenalkan tadi, Bapak Ibu, ini sedikit perkenalan dari saya. Jadi memang saya bergerak pada wilayah edukasi, tetapi saya juga melakukan beberapa usaha. Saya juga entrepreneur, dan saat ini saya aktif sebagai public speaker. Bapak Ibu, monggo kalau ingin berkoneksi dengan saya di sosial media ya, ada Instagram saya tuh ya. Lumayan tuh Mbak Santi ya, kali aja 62 peserta berkoneksi, terjadi viral connection. Wah, jadi tambah banyak teman nih saya. Jadi lama-lama jadi selebgram Pak kalau IG-nya banyak followersnya ya Pak ya. Nggak nambah-nambah, udah 3 tahun cuma 1.000 lebih terus. Mudah-mudahan dengan jadi pembicara di Popinman sering-sering Pak, makin banyak followersnya Pak. Makanya nih, impact-nya berkat digital itu namanya. Nah, teman-teman juga yang mau koneksi saya di WA juga silakan teman-teman ya, saya aktif di WhatsApp ya. Jadi monggo kita berkenalan, kita berkoneksi. Dan juga sebagian besar juga banyak kawan-kawan saya hadir tempat sini, ada Bang Nuril ya, senior dari HIPMI dan juga beberapa teman-teman dari berbagai komunitas. Salam jumpa teman-teman, salam sehat. Bapak Ibu, kita mulai bicara tentang viral marketing. Ya Mbak Santi, izinkan saya untuk berpantun ya. Jadi ini agak mirip senior saya nih, Bang Sandiaga Uno. Dia kemana-mana kalau bawa acara ada pantunnya. Cuman kalau beliau hafal. Kalau saya tulis di slide nih. Mbak Santi siap-siap ya. Kalau ada pantun apa? Nyaut cakep gitu ya Pak ya. Iya. Biar semangat dikit dulu saya. 1, 2, 3. Belum. Nih. Pergi ke pasar membeli rendang. Cakep. Itu pasar atau warung Padang? Ini kayak salah pantun saya nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Cakep. Makanlah rendang di atas bantal itu penting. Cakepnya enggak? Oke. Oh cakep. Soalnya Pak kalau makan di atas bantal khawatir kotor Pak. Ini kan pantun untuk pengantar yang poin keempat. Oh gitu ya, oke. Pengantar poin keempat Pak. Ya, sebanyaknya jadi kesayangan di dunia digital, itulah viral marketing. Luar biasa. Udah nyiapin pantun keren ini, mantap Pak Pinpin. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita ngomong tentang pengertian pada konteks dunia teoritis dan segala macam, banyak pengertiannya, definisi dibangun ya. Tapi kalau semoga pantun saya ini ya, yang walaupun mencong sana mencong sini ini, semoga bisa menjadi highlighting yang cukup tebal ya untuk memahami viral marketing itu dalam konteks pengertian yang sederhana itu apa ya. Kalau saya pribadi meng-highlightnya itu ya. Jadi sebanyaknya jadi kesayangan di dunia digital itulah. Jadi ada banyak disayang digital itu viral marketing. Karena bisa jadi kita banyak di digital tapi nggak disayang, dibenci. Ya, tapi bisa juga nanti kita pakai paradigma teori negativity kan, ada pendekatan negatif untuk menghasilkan attractiveness. Bisa juga sih kita berargumentasi begitu.
Tetapi kenapa kita kalau memungkinkan memilih melakukan yang positif dan atraktif dan viral, kenapa kita nggak pilih pada apa mazhab itu gitu kan? Biasanya kan kalau yang negatif itu kan basisnya kan sensationality driven ya, determination atau driven ya. Jadi ya monggo dipilih sih. Tapi kalau saya sih mengajak kita semua ya udahlah kalau bisa dari yang positif itu atraktif dan eksis di dunia digital, syukur-syukur disayang. Nah, itulah viral marketing yang sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu bicara tentang viral marketing ya, di atas itu bicara definisi pantun. Nah, kita agak sedikit formal dikit Bapak Ibu. Jadi ada macam-macam ya. Jadi bicara viral marketing itu bicara tentang optimasi konten digital ya. Jadi ya ada kata kuncinya di situ bicara konten ya. Konten macam-macam ya. Dari tulisan yang paling sederhana, foto, video, animasi dan apa ya, termasuk ke re-uploadan itu juga mungkin termasuk konten ya. Dia nggak bikin tapi dia menggunakan konten orang lain untuk menjadi kontennya. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, ya ini salah satu pakar mengatakan viral marketing itu bicara tentang virusitas ya, kevirusan. Kehadiran kita bisa menjadi virus nggak di kedigitalan ini gitu kan. Sekedar rame Pak Pimpin di digital disukai orang. Nah, kalau si pakar ini justru mengajak oke, nggak sekedar rame, bisa nggak ini terviruskan gitu kan. Bicara virus itu kan pertumbuhan yang sangat banyak dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, jadi memang gamenya bisa begitu tuh. Jadi viral marketing sekedar banyak, no, sebanyak-banyak ya kalau bisa. Lalu terakhir kita agak menukik sedikit pada tataran marketing Bapak Ibu ya. Jadi apa tuh kalau yang definisi pertama itu 4.0 banget ngomongin konten. Kalau yang tengah itu filosofis banget ngomongin virus. Tetapi ada juga pakar membangun declare viral marketing itu sebenarnya bagian dari direct selling kok, bagian dari keselingan kok. Product, price, place. Bagian P yang ketiga kok bicara kanalisasi dan kanalisasi dan distribusi kok. Jadi viral marketing itu juga bagian penjualan sebenarnya begitu. Nah, berkaca dari sini, makanya memang ada satu konklusi sebenarnya viral marketing ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru-baru banget ya. Jadi ada pakar yang mengatakan viral marketing itu berbicara tentang another word of mouth kok. Ini warm juga kok. Dia dibicarakan, disukai oleh banyak orang dan terus dikembangkan. Kalau dulu kan dari perbincangan, kalau sekarang di perdigitalan. Jadi sebenarnya ini enggak sesuatu yang baru-baru banget, cuman melalui kedigitalan ini ke-enablerannya jadi potensial tuh. Kalau dulu mungkin butuh 3 minggu, sekarang mungkin dalam 3 jam keviralan bisa didorong begitu, ke word of mouth-an bisa didorong. Nah, berbicara word of mouth ini Bapak Ibu, nah ini kan menjadi satu fundamental pemikiran kita. Apa sih yang biasanya orang bicarakan gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pendekatan Bapak Ibu ya. Ini ada pakar yang membangun rumusan dan saya suka sekali rumusannya. Jadi bicara viralitas itu berbicara tentang perpaduan keinformasian dan keentertainenan Bapak Ibu ya. Jadi kalau sesuatu itu informatif ya, jadi harganya murah loh, oh barangnya bagus loh. Ya tentu pada tataran yang nggak biasa-biasa aja ya, tapi yang sangat spesial, keviralan akan terjadi ya. Jadi itu aspek informasi. Tetapi juga ada aspek keterhiburan, keentertainenan. Kalau Bapak Ibu lihat iklan-iklan di Thailand itu kan itu entertaining driven banget tuh. Banyak iklan-iklan basisnya ke-entertainenan ya. Bicara ke-entertainenan ini juga sebuah sudut pandang sendiri Bapak Ibu. Kebetulan saya juga cukup terlibat di wilayah ini. Saya banyak mengajar pada wilayah entertainment science. Itu menarik Bapak Ibu ya, bicara killing time, feeling time, bicara pendekatan kognisi atau pendekatan afeksi ya. Jadi ketika entertainment hadir itu yang dihibur apanya nih? Otaknya atau perasaannya? Nah, Mbak Santi, kalau menurut Mbak Santi lagu-lagunya Tulus itu dia
hendak melayani otak kita atau perasaan kita? Langsung ke perasaan, Pak, menyentuh. Ya, ya. Sebenarnya kalau lagu-lagunya Tulus itu lebih kepada otak, Mbak Santi. Itu yang disebut dengan positive entertainment. Kalau dulu entertainment itu determinasinya selalu afeksi, perasaan. Dan masuk ke dalam melankolisitas, kemelankolinan. Makanya Pak Harmoko pernah bilang, stop lagu cengeng. Nah, dulu determinasinya begitu. Makanya dalam konteks kajian kan dipertanyakan, mungkin nggak ya entertainment itu basisnya bukan yang dramatik, tapi yang sifatnya kognisi, menyegarkan pikiran. Nah kan kalau kita lihat tuh ada lagu Tulus kan, na 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 yang temanya tentang kalau kamu pacaran sama saya, jangan biarkan saya manja-manja. Ayo provokasi saya untuk masuk ke dalam pertumbuhan yang optimal. Itu kan bukan wilayah afeksi lagi, Bapak Ibu. Itu sudah wilayah kognisi itu. Dan Tulus bermain di warna itu, dan dia rame, Bapak Ibu. Dan dia rame. Nah ini kan makanya menjadi penggugah kita tadi kan di awal kan, apakah keviralan itu basisnya halus melulu sensasionalitas? Mungkin nggak sih kita transform ini berbasis value driven? Ya, ini kan tantangan peradaban nih. Ke depan yang disukai orang yang aneh-aneh dan nggak jelas atau yang bernilai tinggi. Kan kita semua kreatornya nih. Kita semua kreatornya nih. Nah, lalu memang yang kedua ini berbasis tentang memang ya, seperti saya sudah sebut tadi Bapak Ibu ya, berbasis kognisi dan afeksinya. Jadi pesan itu yang mau kita isikan apa? Mendorong ke arah pikiran atau menyentuh perasaan. Ya saya terbuka aja Bapak Ibu, bicara komunikasi publik, konten publik itu cenderung 90% ya afeksi. Ya udah afeksi, udah gitu biasanya juga negativity dan sensationality. Pertanyaannya, mungkin nggak kita tergerak karena otak kita yang terisi? Mungkin nggak kita tergerak karena pesan positifnya kuat? Nah, ini challenging buat teman-teman marketer nih. Mazhab apa yang mau kita pegang ke depannya? Nah, pada konteks ini, memang kita tidak bisa akhirnya lepas dari yang namanya virality itu bicara tentang nilai bersama ya. Jadi keviralan itu nggak bisa seru sendiri, bagus menurutku, sensasional menurutku, positif menurutku. No, viralitas itu berbicara nilai bersama. Kita mampu melakukan customer centricity ya. Jadi basisnya konsumen kita bisa tangkap, kita provide. Nah, viralitas itu kan idealnya begitu ya. Jadi karena kita menangkap nilai baik dari mereka, kita provide gitu kan, bukan karena sensasionalitas dan hal-hal yang kurang positif tadi. Nah, semua ini hadir pada baju digital ya, pada wadah digital. Digital itu berbicara dua hal Bapak Ibu, bicara web based, keweban dan kesosmedan, social media based. Nah, Bapak Ibu kita bergeser ya, jadi bicara viral dan marketing Bapak Ibu. Ya, bicara viral itu satu hal ya, itu bicara satu hal. Viral itu bisa dibangun berdasarkan ini minimum 3 pendekatan ini. What order ya? Order apa yang kita bangun? Ayo, kalau kamu share ini, kamu dapat e-book gratis. Muncul order di sana Bapak Ibu. Lalu what advertisement apa yang dibangun ya? Memang bicara iklan ya, itu udah memang determinasi atau pendorong yang udah clear ya. Makin besar iklannya, potensi viralitasnya semakin tinggi. Walaupun nanti juga dipertanyakan, kalau kencangnya iklan ngapain ngomong viral ya? Tapi memang kita nggak bisa pisahkan begitu saja ya antara keviralan dan keiklanan Bapak Ibu. Dan terakhir memang bicara tentang bagaimana kealgoritmaan Bapak Ibu ya. Dan kita sama-sama tahu lah ya, bicara TikTok. TikTok itu kan salah satu strong value atau diferensiasi yang coba dia kembangkan kan bicara superioritas algoritma kan. Kalau yang sosmed lain berbasis saling connect, baru algoritmanya optimal. Tapi kalau TikTok kita saling temanan aja mungkin 10-20 orang, tapi viralitasnya bisa sampai berapa? 100.000, 1 juta orang. Nah, itu yang dimainkan oleh TikTok. Dan juga berbicara viralitas Bapak Ibu, ini beberapa pola yang
rasanya bisa jadi potret kita ya, bisa berbasis one to one ya. Jadi konten kita tersebar kepada satu orang dan satu orang itu bisa menjadi daya sebar ke yang lainnya gitu kan. Nanti kita pikirkan tuh studi kasusnya seperti apa. Mungkin semacam key opinion leader ya, call ya, semacam melakukan pendekatan call ya. Kalau dia yang posting, nah berpotensi nih. Atau one to all ya, one to all. Itu kalau dalam konteks non marketing itu yang baru-baru ini tuh kayak kasusnya itu tuh yang di Indomart tuh, yang Hotman Paris turun tangan tuh kan, ketika ada peristiwa pencurian itu direkam, sebenarnya masuk ke WhatsApp group ya, tapi dari WhatsApp group itu langsung dia dipublish lagi ke berbagai sosmed lainnya. Tadinya menjadi konten internal komunal, sekarang menjadi konten buat masyarakat sangat luas. Lalu ada pola one to all and more ya. Jadi ini sebenarnya ini mainannya udah mainan iklan ya. Bagaimana konten kita sebar ke sebanyaknya orang, dan kita berharap sebanyaknya orang itu melakukan another publicity. Tapi kan itu yang jadi pertanyaannya teman-teman sekalian. Apakah keviralan itu otomatis adalah menjadi kemarketingan? Nah, ini sebenarnya yang menjadi key point kita kan, bicara yang viral, yang laku. Nah, kan ini yang harus kita pertanyakan. Jangan sampai viral nggak jadi apa-apa. Ya udah, kalau udah ngomongin marketing, ya ini yang kita perlu evaluasi. Ya STP 7P-nya sudah baik nggak gitu kan? Kita melakukan persegmentasiannya sudah bagus nggak? Ketika turun menjadi targeting, clear nggak itu dari segmen itulah titik poin yang bisa kita jangkau. Dia gemuk, dia tebal, dan dia tumbuh gitu kan. Jadi targetingnya benar. Ketika positioning juga begitu kan. Apakah selaras dengan kekuatan kita? Jangan sampai positioningnya ke kanan, tapi resource kita di kiri. Dan juga posisi kita pada benak konsumen dan membedakan dari pesaing. Lalu 7P dan seterusnya ya. Itu sudah benar nggak? Itu satu hal. Lalu antara S sama T, T sama P itu saling koheren nggak? Saling nyambung nggak? Jangan S-nya ke kiri, T-nya ke kanan, P-nya ke bawah. 7P-nya atau 4P-nya juga gimana? Lalu juga tentu kita kaitkan dengan AIDA-nya, teman-teman sekalian ya. Ya memang sejauh ini kalau saya lihat itu AIDA kan bicara tentang awareness kan. Orang tahu. Nah makanya kalau bicara awareness ini akhirnya sensasionalitas banyak dimainkan di sini. Yang penting orang melek dulu, ada apaan tuh? Ada apaan tuh? Jadi content attractiveness. Lalu yang kedua interest ya. Nah, ini udah ada mulai value offering nggak? Ini mobilnya bagus loh. Ini harganya lagi murah loh. Lalu desire. Ini hanya berlaku 3 hari ini berlaku seminggu ini. Lalu action, informasi call to action-nya. Nah, bicara viralitas biasanya cenderung hanya pada yang A pertama. Tapi yaitu teman-teman ya, dalam konteks memanage interest-nya, desire-nya, action-nya itu harus dibangun. Jadi sehingga ini memang menjadi viral yang marketing, bukan menjadi viralitas sosial. Ya, rame seru di masyarakat, tapi marketing efeknya kecil dan bahkan nggak ada. Lalu tujuan dari viral marketing itu sendiri adalah memang bicara tentang brand awareness ya. Orang tahu ya kan, setelah orang tahu, orang sayang, orang mau beli lagi kan, marketing kira-kira lihat. Yang kedua efisiensi memang Mbak Santi. Jadi viralitas ini kan fenomena digital. Ini yang mau ditumpangi oleh teman-teman marketer kan. Jadi kalau memang bisa viral, ngapain harus budget marketing besar-besar gitu kan. Dan yang terakhir adalah berbicara memang tentang network effect ya. Jadi bicara orang yang suka pada konten yang sama dan dia berkumpul gitu kan. Jadi kayak misalnya ada orang podcast suka terus komen gitu kan, itu menjadi viral internal kan. Konten itu disukai dan direspon dan orang berkumpul. Dalam konteks data analis, data science itu kan bisa menjadi data mining kan, untuk melihat ini siapa dan berorientasi kemana. Ya ini saya mencuplik dari Prof. Eko Indrajit. Jadi bicara viralitas itu memang idealnya bicara originality ya. Makanya kadang-kadang dramaturgi ini menjadi menjadi penting ya, mainkan dalam artian positif ya. Kayak pernah kita lihat waktu itu kan
ada ibu-ibu arisan berantem kan, kesannya kayak arisan biasa-biasa aja, tapi sebenarnya udah masuk unsur dramaturgi di situ gitu kan. Tapi kan aspek originality-nya kan membuat orang nengok gitu. Ini kok lagi syuting biasa-biasa aja kok jadi ada yang berantem-berantem gitu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh dari konten viral Bapak Ibu. Ini adalah konten iklannya Gojek yang pertama kali Bapak Ibu ya. Jadi ini AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Nah, ini untuk yang pertama itu awareness. Jadi orang yang lewat akan berkata, apaan tuh? Apaan tuh? Ya, jadi brand awareness-nya terbangun. Demikian juga ini contoh lainnya ya. Ini Lazada ya Bapak Ibu ya. Dia iklannya dibalik Bapak Ibu. Dia iklannya dibalik. Jadi ini bicara tentang contoh-contoh viralitas. Nah, saya sendiri juga lumayan Mbak Santi. Ini saya iseng-iseng bertiktok ria. Kan saya disertasinya kan tentang kuliner kan, kuliner entertainment. Bagaimana memasukkan unsur entertainment dalam kekulineran. Orang zaman dulu kalau entertaining ke gunung, ke danau, ke pantai. Sekarang orang kalau entertaining itu berkulineria. Keterhiburannya, ke-entertainment-nya di kuliner orang zaman sekarang. Nah, saya iseng-iseng bikin video-video kayak gini ya, teman-teman sekalian. Ya, ada yang cuma 307 yang nonton, ada yang 107, tapi lumayan loh. Ada yang 12.600. Saya bilang sama istri, mendadak ngetop. Luar biasa ya. Mendadak ngetop 12.000. Ada yang 25.600 malah, Pak. Bahkan ada yang 25.600. Cuma saya bilang, kan kayaknya aku bukan pengen menjadi expert kuliner ya, udah stop, ganti topik. Nanti brand image-nya bergeser ya, Pak ya? Iya, saya nanti bergeser dari tukang bercanda jadi pakar kuliner. Pakar kuliner. Personal brand saya tukang bercanda, Mbak Santi. Mantap, Pak Pinpin. Pak Pinpin sekaligus mohon izin mengingatkan bahwa waktu tersisa tinggal 4 menit lagi. Pas Mbak Santi. Thank you. Ya, jadi ini nanti Bu Diana akan banyak explore teman-teman tentang kondisi praktis dan contoh-contoh dalam konteks viralitas itu ya. Nah, ini juga kemarin saya habis ikut acara dia Mbak Santi ya. Jadi Bapak bosnya Sido Muncul, aku lupa ya namanya. Beliau ini termasuk yang melit untuk proses pengembangan iklannya Sido Muncul, Mbak Santi. Dan basis viralitasnya mereka kuat. Salah satu contoh kasus ketika dia memilih ini loh, yang bintang iklannya Anna Maria, istrinya Roy Martin. Padahal kan itu habis ada peristiwa negatif ya, Bang Roy-nya habis ada peristiwa begitu dan mereka bercerai. Tetapi Anna Maria-nya kan disayang publik. Nah, dia bisa lihat peluang itu. Makanya untuk membalikan kesedihannya Bu Anna Maria, ya udah, yuk mau iklan nggak? Nah, itu terjadi sinergis tuh antara momentumnya dengan kepentingan marketingnya di beliau. Ya. Dan ini teman-teman bicara tadi kan viralitas itu berbicara tentang efisiensi ya. Jadi Matt Rickarson bilang ya, kalau yang proses keviralan marketingnya benar ya, riset dia menunjukkan terjadi peningkatan 69% profitability ya. Ya walaupun itu nanti kan dalam konteks kajian manajemen kan itu yang kita adjust tuh Mbak Santi dan teman-teman. Profitability-nya naik karena revenue-nya meningkat atau efisiensinya juga meningkat tajam kan, jadi budget iklannya jadi turun banget gitu kan. Dari situ juga kan mengoptimasi profit. Teman-teman, ya ini bicara kelebihan dari viral marketing dan ini slide terakhir saya teman-teman sekalian. Ya jadi pertama kenapa sih kita berbicara tentang melakukan viral marketing dan sekaligus saya declare teman-teman ini nggak gampang ya. Jadi ini bukan sekedar seru-seruan aja lantas viral. Enggak, ada ilmunya, ada pendekatannya. Tapi kenapa kita melakukan viral marketing? Bicara komunalitas ya. Hampir semua orang sekarang udah kumpul di digital ya. Yang kedua bicara kecepatan. Ya dulu mesti bikin apa tuh operation plan dan segala macam. Sekarang klik dalam hitungan jam udah bisa adjustable nih. Wih, langsung rame ya.
wih langsung distributif ya konten kita. Lalu yang ketiga tentu bicara efisiensi biaya ya. Tapi memang sekali lagi tantangannya besar. Karena kalau viralitas ini kan berarti kita menurunkan budget iklan sebenarnya. Lalu berbicara tentang referalitas ya. Jadi kalau orang suka, orang akan memberikan ini dalam konteks profesional ya. Ayo join dapat diskon. Ayo join dapat peluang gitu-gitu. Dan yang terakhir berbicara tentang kredibilitas awal ya. Ya kita memang mesti terbuka Bapak Ibu sekalian. Mereka yang viral, mereka yang akan dianggap keren ya. Walaupun itu tetap satu pertanyaan, mereka keren beneran nggak? Tapi keviralan itu mendorong positioning memang. Kalau viral pasti cenderung dianggap keren. Tetapi kelemahan dari viralitas itu adalah berbicara tentang kebutuhan pemicu yang kuat ya. Jadi mesti ada pendorongnya ya. Dan di sini kita mesti kreatif dan seterusnya. Lalu yang kedua berbicara tentang kontrol akan konten. Karena sekarang bicara konten editing ya. Konten itu bisa diedit, di-reupload untuk kepentingan-kepentingan yang non kepentingan kita. Kira-kira begitu Mbak Santi, Bu Diana dan teman-teman sekalian, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pinpin. Tadi ada di chat nih Pak Dani bilang Sophia Lacuba bintang iklannya gitu ya. Kalau Pak Dani kayaknya ngefans nih sama Sophia Lacuba. Jadi Bu bintang iklan yang tadi Pak Pinpin sebutkan yang diingat justru Sophia Lacubanya Pak. Ayo kan ini Kang Dani Hamdani nih kawan Kang saya. Dani Hamdani. Oke, ya, baik. Ya. Siap Kang Dan. Halo Pak Dani, terima kasih sudah join di sore hari ini di sesinya Pak Pinpin dan Bu Dina. Oke, baik, menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pinpin nih, pemateri pertama kita hari ini. Jadi tadi beliau menyampaikan bahwa viral marketing itu layaknya virus. Saya sangat mengingat poin itu Pak. Layaknya virus yang diharapkan cepat menular, menyebar, membesar, dan itu adalah bentuk lain dari word of mouth berbasis digital yang entertaining driven, sehingga terbentuk nilai bersama. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Pinpin sore hari ini. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari pemateri kedua. Kalau tadi Pak Pinpin dari sudut pandang akademisi nih, ya. Kemudian sekarang kita akan beralih nih ke sudut pandang praktisi yang banyak berkecimpung di brand awareness, kemudian juga di viral marketing yang akan dibawakan oleh Ibu Diana. Kami persilakan Ibu Dina untuk memaparkan materi yang viral harus layak dijual. Silakan Bu Dina. Baik, makasih Mbak Santi dan makasih juga Pak Pinpin. Tadi intronya sudah sangat menjelaskan tentang apa itu viral marketing gitu ya. Jadi tugas saya sebenarnya sekarang cuma kayak ini ya, cuma kayak ngobrol-ngobrolin aja gitu. Sebenarnya apa sih yang terkait dengan viral marketing dan apa yang kita lakukan sebagai marketer gitu. Mungkin lebih ke kayak gitu ya. Nanti bisa teorinya sudah lengkap tadi. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya Mbak Santi ya? Aman Bu Dina, jelas. Lihat. Aman, sudah terlihat. Mungkin bisa dibantu slideshow Bu, supaya terlihat lebih jelas oleh audiens. Sudah slideshow sih, sebentar ya, saya coba lagi. Monggo, dicoba lagi. Apakah sudah? Di layar saya masih posisi belum slideshow. Apakah di Pak Pinpin sudah posisi slideshow? Belum ya? Belum. Mungkin boleh keluar. dicoba kembali keluar dulu Bu Dina. Sepertinya nih hari ini fansnya Pak Pinpin dan Bu Dina banyak yang join nih ya. Oh gitu ya. Saya juga. Oke, Bu Dina sedang dalam proses nih. Nah, sudah ya. Jangan lupa itu diklik itunya. Udah diklik ya Bu Diana yang kanan bawah itu, yang kayak mangkok terbalik tuh. Yang kiri lagi kiri, klik kayaknya belum diklik tuh. Sudah sih, makanya. Oh sudah. Ya wis, apa dijalanin dulu. Tapi nggak apa-apa sih, kalaupun tidak di slideshow ini sudah aman Bu, terlihat di layar kami jelas. Bagus, tegas. Enggak, silakan. Oke, entah kenapa ya. Atau mau dicoba share dari timnya PPM mungkin? Boleh, dibantu host. Ya. Dibantu. Oke, saya stop sharing deh. Siap. Oke, monggo silahkan dibantu oleh co-host ya untuk slideshow. Materi yang akan ditayangkan oleh Bu Dina. Oke, jadi sore hari ini nih
dua pembicara kita akan berbagi nih terkait dengan viral marketing. Oke, sudah aman, silakan dilanjutkan Bu Dina. Ya, mungkin tadi langsung ya. Jadi tadi udah dijelasin tentang apa itu secara teorinya, tapi in reality-nya sama mungkin ada produk-produk apa sih contoh-contoh yang bisa kita bahas gitu ya. Jadi aku langsung aja mungkin sebelumnya tadi kayak Pak Pintin juga, saya ada sedikit intro di next slide. Silakan ke next slide. Jadi outline-nya hari ini adalah lebih ke apa itu viral. Tadi aku bahas sedikit lagi, tambahan aja. Kemudian yang menarik adalah mungkin sekarang kan yang viral-viral itu kayak instan gitu ya, instan, cepat gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan dulu tuh ya, kalau mau bikin brand development itu tuh kalau bikin apa ya, kita intinya membangun suatu brand itu harus strategik gitu ya, jadi ada step by stepnya nih gitu. Nah sepertinya dengan viral-viral yang cepat ini nih gimana ya jadinya, apakah nanti malah jadinya tuh brandnya nggak terdevelop gitu. Tuh aku akan bahas ke sana. Kemudian ada case study sama ya udah take out-nya nanti kita sama-sama diskusi mungkin ya, apakah ada teman-teman juga bisa ngasih input gitu ya. Oke, next-nya. Iya, ini contoh-contoh kayak yang saya juga cuma ambil screenshots dari mana-mana gitu ya. Karena pengalaman saya 9,5 tahun terakhir adalah di dunia skincare. Jadi yang saya amati banyak banget di handphone saya itu adalah tentang skincare gitu. Jadi mungkin kategori lain pun juga sama, cuma memang skincare ini adalah sesuatu yang menarik buat saya karena for the past ini 5 years terakhir gitu ya, di yang paling kiri chart itu tuh adalah search apa dari Google gitu ya. Jadi Google search itu mengatakan bahwa terjadi peningkatan search untuk apa keyword skincare itu for the past years. Jadi naik terus gitu, kayak orang tuh terus saja gitu. Kenapa ya nyari skincare ini, skincare itu. Sekarang nyarinya skincare viral gitu kan. Nah, kayak gitu. Sampai itu yang paling kanan itu ada satu toko, jadi toko kosmetik, banyak sih toko kosmetik sekarang, banyak banget ya, ada di daerah-daerah gitu ya, dan mereka tuh sangat trendy gitu ya, sebagai toko kosmetik tuh bukan yang kayak toko gitu ya, tapi enggak, mereka full dengan apa namanya, tokonya yang keren, kemudian dia punya sosial media juga yang keren banget, konten-kontennya sangat kekinian gitu ya, dan itu ada shelving yang dinamain adalah ini skincare viral gitu, dinamain gitu shelfnya. Jadi kalau produk-produk yang viral dimasukin nama dia ke situ, sehingga langganannya kalau beli udah tahu, oh ini nih yang lagi viral gitu kan. Ini yang aku lihat di TikTok kayak gitu. Terus banyak juga tips-tips segala macam yang viral juga, dan terakhir itu tentang sunscreen. Jadi sampai brand-brand lokal itu mereka bikin banyak banget brand baru untuk bikin sunscreen. Padahal sunscreen itu kan sesuatu yang nggak gampang gitu ya bikinnya, tapi bisa loh, dan itu juga sangat cepat apa namanya development-nya. Jadi setahun terakhir itu udah banyak banget brand baru, dan kemudian yang mereka ajakin sebagai apa namanya brand ambassador tuh nggak tanggung-tanggung. Artis-artis Korea sekarang semuanya berjejer di jalanan ya, itu adalah menunjukkan bahwa wah gila banget ya ini gitu, dan itu langsung cepet banget awareness-nya. Tadi Pak Pinpin sudah cerita, cepet banget nih awareness-nya. Kalau dulu kan bikin awareness bertahap gitu ya, pakai TV dulu, apa dulu gitu. Nah sekarang udah jebret, kasih artis Korea ya, langsung se-Indonesia langsung, oh gitu, langsung buka matanya. Oke, itu sekedar intro. Next-nya. Oke, jadi secara definisi viral marketing itu tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya marketer seperti saya ingin spreading message to konsumen gitu ya, tapi pengennya cepat gitu kayak virus tadi persis yang disampaikan. Kemudian juga harus nge-reach target potensial konsumennya siapa. Jadi kita nggak pengen itu dibombardir ke semua orang, tapi harus selected gitu ya, ke siapa sih target market kita gitu. Nah kemudian juga ini sebenarnya dulu tuh mungkin bilangnya tuh kayak ini ya, kayak word of mouth marketing gitu ya, tapi sekarang karena digitalisasi ya udah nih, karena internet growing, semua growing, terus kayak semua mediumnya TikTok, Instagram, Facebook juga sangat growing. Nah jadinya ya itulah, ini adalah internet versionnya dari word of mouth marketing gitu. Nah mungkin yang perlu kita lihat di sini adalah beberapa hal yang aku highlight di merah ini adalah gini, jadi virality itu tapi tidak terjadi dengan
seperti yang kita mau gitu. Jadi kadang-kadang sebagai suatu brand pengennya, gue pengen brand gue tuh viral gitu ya. Terus orang beli, terus kata konsumen dia emang semudah itu gitu kan, netizen ini julid loh gitu. Jadi mereka yang memutuskan apakah ini real konsumen ini akan menjadikan ini viral apa enggak. Tadi kata Pak Pinpin tergantung kontennya, tergantung produknya cocok nggak sama kita gitu kan. Jadi again di sini adalah konsumen yang menentukan. Sayangnya gitu ya, jadi kita nggak bisa maksa nih sebagai Nggak brand. bisa maksa ya Bu Diana. Terkenal banget, cuman nggak mau beli kumaha gitu ya Bu Diana. Udah gitu kan, jangan paksa kita untuk memviralkan dong gitu. Nah, kemudian tadi the power of influencing, makanya adalah kayak KOL atau tadi seorang Korea tadi yang kita minta untuk membantu instant awareness dan influencing juga gitu. Oh dia pakai gitu, berarti mungkin nih produknya membagus ya gitu, seperti itu. Dan tadi jadi brand harus bekerja sama dengan market dynamics, harus tahu celahnya gimana ya, apakah kita perlu pakai publisher tertentu atau pakai cara apa, atau pakai cara konten yang lucu-lucu gitu yang bisa provoking konsumen. Oke, nextnya. Nah ini customer journey, atau kita sebenarnya lebih ke consumer journey gitu ya. Nah gimana sih sebenarnya bergeraknya tuh dari awareness menuju ke orang pengennya beli kan, ujung-ujungnya pengennya beli dan menjadi advocate atau loyal. Nah tapi tahapannya tuh banyak gitu. Di awareness itu mereka bisa ngelihat dulu nih, kayak misalnya mereka tiba-tiba kena iklan dari sosial media, atau bisa juga kena email marketing, atau bisa juga ada loyalty program, atau ya udah konvensional aja dari TV, dari radio gitu-gitu ya, dari OOH yang ada di jalanan gitu, billboard gitu, dan bisa juga ternyata dari si word of mouth ini gitu. Dan ternyata rekomendasi teman-teman kita nih, kayak orang yang nyoba, yang udah pernah pakai produk tertentu dan mereka tuh suka dan mereka nge-share, itu malah lebih believability-nya lebih tinggi. Jadi lebih kita percaya, kita lebih punya feeling of kalau ini nggak dibayar nih ya gitu. Jadi dia beneran nih based on experience, sehingga saya lebih percaya dia gitu. Makanya sekarang banyak banget kayak portal-portal yang memang menyediakan review produk. Jadi produk review yang kita bisa lihat gitu, ini ratingnya berapa gitu ya, nilainya bagus apa enggak gitu. Nah itu mempercepat tuh, jadi begitu itu udah muncul, jadi udah kalau udah sampai satu produk tuh jadi viral duluan, yang ada tuh orang-orang tuh akan agak mempercepat prosesnya, yang tadinya pakai belajar dulu, riset dulu gitu ya sebelum beli, itu jadinya kayak yaudah deh gue beli deh, soalnya dibeli gitu. Ada kayak gitunya, jadi mempercepat untuk decision making. Walaupun nanti PR berikutnya adalah retentionnya, atau mungkin repeat nggak ya, aduh gue nggak tahu nih, kayaknya kurang cocok ternyata, jadi mereka akhirnya nggak beli lagi, bisa aja tuh kayak gitu. Jadi it depends on the product gitu, akhirnya untuk memutuskan ke next step-nya lagi. Habis beli, habis nyoba, kalau suka ya pakai lagi, kalau enggak ya udah gitu. Oke, next-nya. Nah ini tadi nih, jadi kalau sedikit membandingkan, kalau viral marketing itu kayak gampang banget ya bikinnya gitu. Sebenarnya nggak gampang juga sih. Dan kita combine, kita coba bandingkan dengan conventional brand building gitu. Nah memang viral marketing ini lebih sangat into digital gitu ya, dimana digital tuh semua kan udah bisa di measure ya. Kita mau ke siapa, targetingnya, kemudian nanti ngukurnya gimana, terus berapa uang yang akan kita invest di sini gitu ya untuk menghasilkan reach tertentu gitu. Nah itu kan semua bisa kita ukur, jadi kita bisa membuat menjadi cepat gitu ya, untuk bisa mereach lebih banyak orang lebih cepat, dan juga dengan konten-konten yang menarik di digital itu bisa menjadikannya disruptif gitu. Tadi kan lucu, bisa sedih, bisa yang kebalik tulisannya gitu ya, itu contoh-contoh konten yang bisa membantu untuk menjadi lebih disruptif. Nah, tapi ya itu tadi, kita harus bermainnya agak susah juga gitu. Sebagai brand kita harus mikir, misalnya uangnya segini nih, terus kita taruh di digital, tapi gimana cara maininnya gitu. Yang saya bisa kasih tipsnya adalah memang yang udah yang pada sukses itu mereka mainnya sangat unproportional gitu. Jadi bisa tuh untuk KOL gitu ya, kayak influencer gitu, mereka akan kasih duit gede banget nih, karena kan mahal juga ya bayarnya. FYI itu mahal. Jadi kita spend untuk bisa nge-reach banyak orang lewat KOL, tadi call itu ya, influencer gitu,
dan social media untuk bisa mendrive virality. Ibaratnya duit TV kita pindahin ke sini gitu. Seperti itu. Nah, di situ next step-nya adalah setelah udah viral, gimana ya? Apakah kita harus langkah selanjutnya apa? Karena kan tentunya kita harus memikirkan sustainability dari produk kita atau brand kita gitu kan. Jadi question mark nih, selanjutnya apa ya gitu. Jangan sampai kita nggak punya langkah berikutnya karena tadi sayang kan kita udah spend banyak, terus udah viral, terus apa? Nah itu yang harus dipikirin supaya kita punya plan produk konsep juga yang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama susah gitu ya. Jadi bikin viral itu susah sebenarnya. Mungkin kayak gampang aku pengen viral, brief agensinya kayak gimana ya bikin viral gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi impact kepada marketernya adalah harus gimana caranya pada saat viral itu juga bisa maximize momennya, kemudian memikirkan langkah selanjutnya apa gitu. Apakah kita langsung udah bagus nih, tentunya kita harus langsung siap dengan all marketing plan kita gitu. Nextnya ini gitu. Jadi terus continue. Nah kemudian kalau yang tadi yang aku bilang konvensional itu mungkin mereka lebih slowly gitu, lebih ke kayak yaudah kita awareness-nya kita bentuk dulu, habis itu move to consideration, habis itu ke purchase gitu ya. Tapi bertahap nih gitu ya. Nah itu biasanya memang pakai banyak set of medium gitu ya, TV, digital gitu ya. Tapi memang akan sedikit lebih lama pergerakannya karena semua orang sekarang sangat digital gitu ya, nonton TV itu juga mungkin jarang gitu kan sekarang, kecuali yang nih di area-area tertentu yang bukan di urban mungkin seperti itu. Nah, jadi for marketer yaitu, jadi begitu kita nggak apa-apa sah-sah aja, cuma kita perlu dan accelerate gitu. Itu sebenarnya hanya the way of kita brand build our brand. Oke, nextnya. Nah ini contoh ya, aku ada case study satu karena kan waktunya nggak banyak, jadi kita langsung discuss aja. Ada satu brand skincare yang lagi happening banget. Mungkin semua mbak-mbak di sini udah sangat paham dan sangat tahu untuk brand ini ya, namanya Something. Ini brand baru lokal gitu ya, tapi doesn't look like lokal ya. Kalau dilihat dari looknya aja tuh kayak wah kayaknya keren banget nih gitu kan. Belum udah penuh dengan Korea gitu ya, jadi orang mikirnya oh jangan-jangan bukan lokal, tapi ini sebenarnya produk lokal dan mereka memang untuk ngedrive instant awareness-nya itu pakai si artis-artis Korea ini, tapi juga dibantu oleh banyak banget influencer gitu ya, baik dari levelnya tuh makro, mikro, nano gitu ya, itu banyak banget. Jadi makanya akhirnya itu menjadi viral dalam artinya sesungguhnya emang banyak banget yang review, dan kemudian reviewnya juga banyak dan bagus-bagus gitu. Jadi kayak nilainya tuh ini saya put yang 4,6 tapi ada yang 4,9, 5 gitu ya, pokoknya bagus-bagus, dan mereka nge-review produk itu beneran. Kalau di skincare itu mereka orang-orang ini paham banget nih tentang ingredients. Saya juga bingung ya, kayaknya saya pun juga nggak se-expert itu untuk bisa menilai, tapi konsumen kita itu jauh lebih pintar sekarang ini. Mereka banyak review, banyak baca gitu ya. Dan produk yang dihasilkan juga udah banyak banget. Nah, kita lihat nih di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu aku put produk life cycle. Biasanya kan satu produk itu kan ya udah introduction, terus udah gitu nanti kita lihat berapa tahun lagi gitu ya. Nah mereka tuh cepet banget, nggak sempat sampai yang namanya mature gitu, nggak sempat, karena begitu dia udah itu langsung muncul lagi produk baru lagi, muncul line up baru lagi, dan sekarang dari produk yang cuma satu itu tadinya sekarang udah nggak tahu ya, udah banyak banget, udah SKU-nya udah ratusan gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuild si brand ini jadi strong gitu, walaupun tadinya kayak viral, orang pengen nyoba, tapi ternyata produknya emang bagus ya gitu, emang sesuai dengan kulit saya, emang range produknya tuh strong banget gitu. Nah itu yang akhirnya menjadikan produk ini tadi viral dan layak dijual gitu, karena akhirnya nomor 1 di e-commerce. Kemudian sekarang udah sebentar lagi dia akan ngebalap nih produk-produk luar negeri, yang produk-produk brand besar tuh saya rasa sebentar lagi akan tergilas oleh ini. Oke, nextnya. Nah, nyalip ya Bu Dina ya, apalagi brand ambasadornya Han Sohee kan, aduh mulus lembut gitu ya kulitnya ya Bu Dina. Iya banget. Terus juga mereka tuh memang sangat the way menggunakan influencer itu sangat cerdas gitu. Jadi dari level atas sampai bawahnya. Jadi yang tadi aku bilang, oke lah kalau Han Sohee itu kan cakep banget gitu ya,
instant awareness lah dapat, tapi yang pakai gimana, beneran nggak kulitnya jadi bagus. Nah ini nih orang-orang yang nano ini yang mereka memang kita anggap sebagai orang yang lebih believable karena ini orang beneran gitu kan, bukan KOL dibayar seperti itu. Betul. Oke. Nextnya, ya. Oke, ini yang kedua nih. Yang kedua ini sebenarnya mungkin ini lebih lucu-lucuan ya, Pak Pinpin ya. Jadi pas lagi kita kemarin lama di rumah gara-gara pandemi, rupanya tren-tren baru kan banyak gitu ya. Salah satunya adalah tren di rumah aja itu kan. Terus jadinya ada tren homemade coffee gitu ya, resepnya dari Korea namanya Dalgona Coffee. Nah itu juga rame, tapi memang aku lihat di Google search dia munculnya cuma sebentar, karena memang tren sebentar terus ya udah. Mungkin ya ada yang kurang cocok dengan si resep ini gitu ya, mungkin terlalu manis atau apa, tapi ternyata banyak banget yang nyoba dan itu viral banget pada waktu itu. Dan sampai digunakan oleh brand-brand gede itu kayak di sini tuh ada contohnya yang paling yang kotak putih itu sebenarnya aku ada contoh itu Nescafe yang pakai. Jadi Nescafe yang cepet banget nge-grab that opportunity untuk bikin konten gitu. Kemudian di-follow banyak banget orang yang akhirnya pakainya Nescafe gitu. Terus akhirnya besok lagi pakainya kopi bisa macam-macam ternyata gitu. Terus jadi macam-macam dan akhirnya muncul kopi-kopi lain dan Milo apa segala macam akhirnya pada bikin gitu ya. Jadi ini mungkin kayak seasonal gitu ya. Tapi ya viral sih gitu. Dan pada waktu itu juga si brand-brand ini juga mengalami kenaikan di penjualannya gitu. Seperti itu. Ini contoh. Oke, nextnya. Boleh di next. Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Pugu Kristanto Kitchen. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan. Mungkin bisa dicepetin gitu aja kali ya, soalnya lama. Oh ya udah, oke. Sorry, boleh back lagi. Tadi videonya memang agak lama, maksud aku bisa sambil di skip. Tapi tadi bisa balik lagi. Oke, ya, nextnya. Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Pugu Kristanto juga tombol. Ya. Terus, nah intinya kan kayak gitu kan, ngajakin orang untuk cara bikinnya kayak gini loh, gitu, oke, gitu. Terus banyak banget yang bikin. Teman-teman saya pada bikin juga. Ini tuh banyak, gampang banget, cukup 3 bahan, ini dijamin langsung berhasil. Kalian pasti bisa kok, ini langsung berhasil. Ini wajib dicoba ya. Ini sensasi minum kopi yang beda tapi unik, lembut aja. Minum-minuman kayak kalian harus coba yo rek yo. Oke, boleh dicukupkan kali ya. Nah, itu dia pakai brandnya Nescafe. Itu aja yang unik itu loh. Termasuk saya kayaknya Bu Dina salah satu korbannya. Dulu juga. Kekinian. Aku nggak berhasil soalnya kayaknya, jadi akhirnya terus beberapa orang bilang manis banget gitu ya. Terus akhirnya pada ya mungkin ada yang suka, terus ada yang enggak deh gitu ya. Jadi viralnya cuma sebentar sih memang ini. Banget kan bikinnya. Oke. Rasanya pasti kalian harus coba, oke? Buat banyakan ngomong ya mohon maaf. Love you so much, love you so much. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, bisa next. Oke. Nah ini nih yang kayak gini-gini lebih ke tren kan, jadi ya kurang sustainable memang. Tapi sebenarnya penting buat kayak brand-brand yang ada sekarang ya untuk take the moment gitu ya, use the moment untuk bisa memviralkan produk Anda, even just sebentar itu following the trend gitu. Itu juga sangat bagus gitu. Apalagi kan kalau kita punya konten sosial media tuh kalau dibiarin gitu aja kan sayang kan. Jadi kita harus terus riding on the moment. Oke, jadi take outs-nya kalau dari saya adalah tadi tuh viral aja tuh nggak cukup sebenarnya, tapi behind it tuh harus punya strong product concept. Terus kita harus punya preparation next step-nya mau ngapain gitu setelah jadi viral. Nah kemudian juga market dynamics gitu, makanya tadi tuh harus dibikin pakai konten yang lucu apa segala macam ya, yang menarik, yang akhirnya konsumen tuh tertarik dan juga ada cara-cara untuk membantu dia, untuk mengajak dia membantu memviralkan gitu. Bisa aja dengan misalnya coba bikin produk review ini gitu ya, terus nanti dia bisa dapat sesuatu misalnya, itu juga bisa salah satu contoh untuk menginsentify konsumen untuk ikutan bikin konten misalnya, jadi akhirnya jadi viral gitu. Atau tadi kayak pakai TikTok gitu ya, kayak Pak Pinpin gitu kan.
bikin challenge gitu, yang kayak gitu-gitu tuh juga bisa gitu. Intinya kita mengajak konsumen kita untuk ikut bikin kita sebutnya UGC gitu ya, user generated content gitu. Nah, itu yang kalau kita induce ya, tapi sebenarnya kalau mereka suka, ya itu kayak si something itu bikin sendiri, udah nggak usah disuruh ya, jadi mereka langsung berinisiatif gitu. Nah, at the end consumer decides kalau produknya bagus apa enggak, sehingga menentukan bahwa ini produknya layak dijual apa enggak gitu. Banyak juga yang fail, jadi setelah udah viral sekali, terus udah gitu udah hilang gitu ya, dan konsumen merasa produknya bohong gitu, ternyata tidak kredibel gitu. Nah, itu akhirnya mereka nggak beli lagi, dan akhirnya juga jadi reputasinya jelek. Itu juga ada banyak brand yang kayak gitu juga ya. Jadi nggak semuanya juga sukses. Nah, tadi tuh, terus continuous communication, product review, rating, itu plays very important role. Jadi di sini kita gunakan nih KOL dengan beberapa peer. Gitu. Ya, jadi ada KOL, publishers, online reviewer, itu semuanya adalah satu ekosistemnya dari digital yang sangat membantu untuk menjadikan suatu produk itu viral. Gitu. Dan memang kalau ditanya duitnya berapa, ya cukup besar investmentnya, bahkan ya mungkin nggak sebesar TV, tapi tetap besar gitu. Istilahnya kita nggak bisa juga mau viral, tapi ya udah ala kadarnya, nggak bisa juga. Itu really depends again on the market dynamics. Gitu sih, mungkin dari saya tuh hari ini itu yang bisa aku sampaikan, karena kita waktunya nggak banyak, dan mungkin habis itu kalau ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Dina atas pemaparan yang luar biasa terkait tadi ya contoh-contoh marketing berbasis digital yang berhasil viral dan juga strategi dalam mempertahankan pengaruhnya sehingga nggak cuma sekedar nyoba tapi diharapkan nanti continue untuk menjadi konsumen yang kalau bisa loyal gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, inilah saatnya kita masuk ke sesi Q&A, sesi tanya jawab. Mungkin Bapak dan Ibu nih sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan kepada dua narasumber kita. Di sesi pertama saya akan buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh klik raise hand ya dengan cara klik partisipan lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Ya, kemudian saya akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Oke, bisa kita lihat siapa yang sudah raise hand. Wah, oke, luar biasa. Sudah ada Pak Dimas, Pak Supri, dan Pak Danuraksa. Jadi 3 orang terlebih dahulu nih yang saya buka sesi di pertanyaan sesi pertama ini. Oke, saya persilakan kepada Pak Dimas untuk mengajukan pertanyaan. Kepada siapa akan ditanyakan pertanyaannya Pak? Monggo nanti boleh saya akan ke Pak Pinpin atau Bu Diana. Oke, dua-duanya ya. Siap. Oke, ke Pak Pinpin dulu. Silakan pertanyaannya apa Pak Dimas? Oke, terima kasih sebelumnya pemaparan atas konten viral ini memang dibutuhkan setiap brand ya. Kalau kita mau itu brand yang sifatnya pengen bikin impact atau pengen bikin jualan banyak, semuanya butuh itu juga gitu. Tapi pada akhirnya platform itu nanti yang suatu saat akan memegang kendali konten itu tuh bakalan viral atau enggak dengan konteks AI yang diterapkan dalam platformnya. Hari ini mungkin sangat bergeser gitu, yang dulunya belanja lewat e-commerce, sekarang TikTok Shop itu lebih dengan penelitian yang paling baru dari Boston Consulting Group yang saya baca barusan itu, TikTok itu sekarang menggeser posisi di mana orang belanja lewat e-commerce sekarang belanjanya lewat sosial media, dan itu langsung klik keranjang kuning. Misalnya contoh kayak gitu. Dan ini dalam konteks ini tadi kebetulan belum banyak disampaikan sama pemateri gitu. Dampaknya seperti apa sih? Dan menurut saya ini luar biasa sangat berbeda, karena konteks viral di TikTok itu sangat jauh berbeda dengan konteks viral di Instagram, which is mungkin pernah dengar namanya Pak Mursyid atau mungkin Kabilame yang cuman sekedar gini, bahkan nggak ada suaranya apa aja, itu sangat viral, dan ketika dia membawa sebuah brand dan brandnya benar-benar viral. Jadi mohon pandangan dari Pak Pinpin dan Bu Diana dalam konteks ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Dimas. Saya persilakan Pak Pinpin terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dimas. Ya, saya merespon 1 menit, nanti Bu Dina yang 7 menit ya. Iya, Bro Dimas, thank you buat pertanyaannya ya.
Actually, sesungguhnya ya, bicara viralitas itu dunianya branding tuh, dunianya awareness gitu kan. Tapi memang makanya nih, kan dikotominya kan korporasi, UKM. Kalau korporasi rela tuh dia untuk terkenal dulu, jualannya tidak ada nggak apa-apa, atau jualannya minim, yang penting dia terkenal. Ya jadi pernah saya ada satu brand gede nih, Bro Dimas. Ya pemasukannya 30M, budget iklannya 600M. Ya kapan BEP-nya itu? Tapi kan dia kan membidiknya bukan game 1 tahun 2 tahun ini, gamenya kan 20-30 tahun ke atas. Makanya bicara viralitas ini sebenarnya mainannya branding, pengembangan brand sebenarnya. Nah, tetapi kalau buat teman-teman korporasi ya nggak apa-apa lah saya dikenal dulu. Karena bicara penjualan itu nanti masuk ke P yang ketiga kan, flash ya kan, bicara kanalisasi dan distribusi gitu kan. Jualannya ke situ dia. Sebenarnya kalau viralitas masuk product price ya, viralitas itu kan masuk P yang keempat, promotion kan. Nah, tetapi memang kalau buat UKM itu langsung nempel tuh Bro Dimas. Gimana keterbrandingan dibangun dan ketersellingan dibangun. Nah, jadi platform-platform yang pandai, nah TikTok dalam hal ini pandai, dia menggabungkan kebrandingan dan kesellingan. Melalui kealgoritmaannya, dia memboosting, melakukan super boosting untuk branding. Tapi dia pandai, dia melalui platform itu juga menyediakan ruang untuk menjadi daya eksekusi, pencet tombol orang bisa belanja. Nah, mungkin itu menjelaskan fenomena yang ada. Demikian, Bro Dimas. Saya kembalikan ke Mbak Santi dan Bu Diana. Oke, terima kasih Pak Pinpin. Tadi Pak Dimas menanyakan mengenai media-media yang digunakan saat ini menentukan ya seberapa viral dan seberapa memudahkan gitu ya calon konsumen untuk bisa mengakses dan juga membeli produknya. Sekarang TikTok lebih viral nih, lebih mudah ketika kita akan berbelanja dan melalui artificial intelligence-nya atau AI-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Pinpin yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dimas. Saya sekarang akan meminta dari sudut pandang Bu Dina nih, bagaimana? Jadi memang secepat-cepatnya kita untuk bisa mengadop teknologi itu, teknologi lebih cepat lagi gitu ya. Jadi intinya sebagai brand kita harus juga agile gitu. Kalau misalnya saya nih adalah marketer yang agak lama ya, soalnya udah agak tua saya ya, mohon maaf nih. Jadi saya udah ngalamin dari pas jualannya cuma dulu kita komunikasi cuma bisa pakai apa ya, pakai BTL gitu ya, pakai BTL, bikin event gitu, itu udah nggak zaman, udah lewat tuh, masuk kan tahap digital gitu kan. Waktu itu kan kayak YouTube gitu ya, YouTube ads segala macam gitu, kita link ads segala macam gitu ya, pokoknya terus Meta kan, Facebook, Instagram. Nah sekarang udah harus benar-benar cepat pindah ke memungkinkan kita banget untuk bisa tadi langsung transaksi. Kemudian juga yang namanya viral tadi tuh mungkin banget sangat TikTok itu punya algoritma atau memang dia that's the itu pas dia membangun platformnya memang untuk itu gitu Mas. Jadi sangat tepat, apalagi kalau misalnya produk-produknya tadi yang saya contohin kayak produk beauty gitu ya, kecantikan, itu udah kayak yang namanya TikTok itu udah penuh dengan kumpulan konten-konten orang yang dari orang biasa sampai influencer gitu yang bikin konten, dan itu tuh gimana ya, kita udah satu fenomena sendiri gitu. Makanya sebagai marketer kalau misalnya masih bergerak di brand atau di marketing gitu ya, cepatlah untuk bisa advance di situ dan acquiring gitu, karena nanti juga akan berubah lagi. Jadi memang cepet banget sih teknologi itu. Gitu sih. E-commerce tadi kita masih ngebangun Shopee toko kita gitu ya. Udah pindah lagi gitu. Belinya di sini, jadi ya udahlah, itu kayak sesuatu yang kita harus cepat-cepat tanggap sih. Buat saya sih iya, pokoknya cepet aja Mas gitu. Karena kalau kita terlambat untuk entering that market ya agak susah gitu ya. Kayak yang saya baru juga teman-teman saya di Unilever tadi itu mempertanyakan banget yang namanya TikTok, karena secara company direction mereka mempertanyakan bagaimana mau measure-nya apa segala macam gitu ya. Cuma akhirnya at the end of the day mereka nggak punya pilihan. Jadi mau nggak mau akhirnya mereka udah mulai invest nih sekarang, mulai bikin ininya itunya segala macam gitu ya, platformnya disiapin. Tapi tadinya mereka telat
masuknya, orang lain udah terlanjur di situ gitu. Seperti itu. Iya, Baik. Mbak Santi, Silakan Pak Pinpin, monggo. izin menebalkan sedikit ya. Silakan. Thank you Bro Dimas, pertanyaannya memicu pemikirannya. Jadi bicara TikTok itu kan sosial media. Selama ini kalau udah ngomongin sosial media pasti muncul dilema kuat. Ini akan menjadi urusan sosial atau akan menjadi urusan profesional. Nah, Facebook gagal tuh, teman-teman. Facebook gagal. Saya begitu kontennya sosial, wah teman saya banyak. Begitu saya, dan itu saya langsung mikir, ini mungkin nggak ya aku jadikan media jualanku. Berarti kan urusan profesional. Nah, itu kita tidak mampu optimal tuh, mengawinkan sisi sosial dan sisi profesional, katakanlah melalui Facebook. Tapi di TikTok, dia achievable, dia mampu melakukan itu. Dia sisi sosial itu melalui ke-entertainment-annya kan. Jadi kalaupun ada orang yang jualan-jualan juga orang nggak bete bertiktok ria karena ada sisi apa namanya ini mungkin kali ya Bu Diana ya, scrolling entertainment. Ya. Justru ke scrollingannya itu entertainmentnya kan. Dia punya otoritas, bosan gue cabut, bosan gue cabut, bosan gue cabut. Nah, jadi TikTok itu sudah mampu mendeliver ke entertainment-annya secara maksimum, sehingga ketika juga masuk value profesional dalam hal ini berjualan, market tidak resisten. Dan belum, kita nggak tahu nih challenger ke depannya siapa. Iya, tuh. Pasti ada lagi nanti ya, yang disruptif lagi nih. Ya. Karena TikTok udah mulai memasukkan unsur komersialnya kan sekarang. Oke, terima kasih Pak Pinpin dan Bu Diana. Tadi Bu Diana menyampaikan dan Pak Pinpin juga menguatkan tadi ya, bahwa kita harus agile nih untuk entering the market, jangan sampai telat gitu ya, untuk memanfaatkan dan juga mengoptimalkan media yang paling tepat sesuai dengan kekiniannya saat ini gitu ya. Oke, baik, berikutnya sudah ada yang tidak sabar nih mengajukan pertanyaan. Penanya kedua yaitu Pak Danureksa Sarana Cipta. Punten, apakah bisa kami sapa dengan Pak Danu atau ada nama yang bisa kami sapa nih Bu, Pak? Ya, sorry tadi ini pakai email kantor jadi Oke, masuknya monggo. Pak. Jadi Ibu dengan Danu, Ibu siapa Bu? Ibu Danu. Iya, boleh. Mohon saya nggak bisa on cam karena sinyal di sini kurang memungkinkan ya. Jadi mungkin pertanyaannya terkait teknis sih ini. Saya mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama, karena saya baru di dunia ya untuk masuk ke dunia sosial media ini, mungkin kita baru sama-sama belajar ya, karena kan agile banget tuh, kita tiba-tiba algoritmanya sudah kesana kesini gitu, jadi banyak hal-hal baru yang kita belum dapat. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Diana yang sudah menjadi praktisi juga. Yang pertama, saya tertarik sekali untuk mengetahui bagaimana cara kita sebagai mungkin dibilang UMKM ya untuk melakukan analisa kapan sih momentumnya bagusnya kita bikin konten yang ini nih gitu, atau kapan kita bisa keluarkan konten ini, kapan kita bisa bikin repackage konten ini menjadi lebih baru atau seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara untuk UMKM ya, karena kan kalau kita lihat dari sudut pandang produk yang besar tadi seperti something tadi kan mereka jor-joran ya untuk melakukan iklan dengan banyak KOL atau influencer. Nah, untuk UMKM nih bagaimana sih Bu solusinya? Apakah apa mungkinkah kita mulai dari influencer yang kecil-kecil dulu, dan bagaimana sih cara kita bisa melihat influencer yang cocok untuk dijadikan influencer buat brand kita? Selanjutnya mungkin apakah ada kan tadi kan kalau dilihat dari PowerPoint Ibu, suatu produk itu ada life cycle-nya ya. Bagaimana sih caranya kita untuk bisa mempertahankan brand kita itu tetap ada di top of mind? Jadi nggak, kalau dalam life cycle tadi kan ada penurunan awareness ya. Bagaimana cara
produk kita akan tetap terus berada di atas. Mungkin seperti itu aja, Bu. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak pertanyaan. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Punten tadi dengan Ibu siapa dari Ibu dan Nuroksa? Dika. Oh, Bu Dika. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Santi, Bu Dika langsung borongan nih 3 pertanyaan. Sebenarnya saya batasi 1 pertanyaan, tapi karena udah nanggung gitu ya, nggak apa-apa deh. Ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab, jadi kita mohon bantuan dari Pak Pimpin terlebih dahulu. Bu Diana dulu deh ya. Bu Diana terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi nanti aku dibantu Pak Pimpin juga ya. Oke, tentu. Nanti sudut pandang Pak Pimpin juga kita akan minta. Monggo. Aku ada 3 pertanyaan tadi yang saya catat. Jadi yang pertama adalah tentang konten, yang kedua adalah tentang budget, terus bagaimana kaitannya kalau ini UMKM, budgetnya tentunya nggak besar, tapi juga apakah harus gimana ya untuk bisa deal dengan influencer atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga tuh mempertahankan life cycle supaya tetap di atas gitu ya. Jadi untuk bikin nahan lebih panjang gitu ya life cycle-nya. Oke, yang pertama mungkin tentang konten dulu. Sebelum ke sana mungkin aku dari sisi produknya dulu ya, Mbak. Jadi gini, kalau untuk satu produk itu kan kita harus punya produk konsep yang jelas. Nah, mungkin berangkat dari situ dulu kita kuatkan untuk si produk UMKM ini adalah konsepnya seperti apa. Kemudian apakah targetnya itu dari produk ini tuh niche atau emang mass gitu ya. Itu kan tentunya Mbak sudah punya konsepnya gitu ya. Dan apa nih unique selling point-nya gitu. Nah, itu yang juga mesti dikuatkan gitu. Sehingga kalau sudah kuat tentunya produk ini tidak mudah untuk ditiru orang atau mungkin kalaupun produknya mudah ditiru orang pun tapi punya cara yang nanti bisa kita tentukan cara mengkomunikasikannya bisa berbeda gitu. Mungkin seperti itu. Jadi pada saat akhirnya masuk pertanyaan pertama nih bikin konten ya tentunya berangkat dari apa yang Mbak ingin ceritakan gitu ya dari produk ini gitu. Jadi saya suka banget sebenarnya ya namanya juga perempuan kalau malam-malam udah nggak ada kerjaan sering-seringnya adalah belanja gitu ya. Jadi kenalah itu sama iklan-iklan produk-produk yang unik-unik gitu ya. Yang kayak misalnya lurik, tapi ternyata baju luriknya itu ternyata dari daerah Indonesia Timur gitu ya, terus saya bisa kena ads-nya gitu. Dan itu tuh menurut saya tuh menarik banget ya, kayak sekaligus kita membantu para pengrajin di daerah situ gitu kan. Terus ini ada story-nya bahwa ini kooperasinya ini itu segala macam. Nah ini kok jadi nyampe ke saya ya, berarti kan mereka bagus banget untuk bisa membuat konten dan ditargetkan ke orang tertentu yang memang suka gitu. Jadi pas nih kenanya ke saya orang yang suka belanja, suka baju gitu ya. Terus udah gitu kira-kira akan beli produk ini. Jadi ya saya beli gitu. Terus walaupun tuh jauh banget gitu kan, ongkirnya udah kayak berapa gitu. Cuma saya pikir ini unik banget gitu. Nah mungkin itu yang warna penting yang bisa ditiru adalah story tentang si produk tadi. Nah kemudian dikaitkan dengan platformnya, misalnya platformnya maunya di Instagram gitu ya, Instagram terus mungkin Reels mirroring ke TikTok gitu ya, itu silahkan aja, tapi mungkin ya itu yang pertama dikuatin adalah itunya, baru nanti kreatifnya akan mengikuti gitu. Kemudian bisa dibikin konten-konten kaitannya sama misalnya momen gitu, ada momentum hari ini, hari itu gitu ya, itu bisa dijadiin tuh jadi cara-cara untuk berjualan kan, misalnya kayak lagi hari ibu atau apa gitu ya, atau hari-hari lain yang kira-kira bisa dimaksimalkan, atau misalnya di situ tuh biasanya tinggi trafiknya gitu. Misalnya lagi festif, lagi Ramadan gitu ya, kalian juga harus bisa ada konten berkampanye pada saat Ramadan tersebut. Itu contoh aja. Kemudian budget, ya memang budgetnya nggak besar. That's why si budget tadi harus sampai ke targetnya. Nah, the beauty of digital adalah bisa langsung kita measure, kita targetnya ke siapa, interestnya orangnya seperti apa nih orang-orangnya gitu ya. Jadi nggak buang-buang duit semua dikasih iklan gitu ya, tapi hanya orang tertentu yang akan terima iklan itu. Menurut saya itu yang paling efektif gitu ya. Dan menggunakan influencer itu sah-sah aja. Nah, biasanya juga nih influencer kalau misalnya produknya UMKM, dia akan kasih harga yang memang juga, ya kan ini bukan brand besar gitu ya, jadi Mbak bisa ceritakan story-nya bagaimana membangun UMKM ini, sehingga dia juga biasanya bahkan ada yang nggak mau dibayar loh Mbak, dikasih aja produknya. Kayak gitu, biasanya tuh mereka willing banget untuk membantu gitu. Tapi cari memang
yang oke ya. Nah, profiling siapa yang dicari ini sebagai influencer itu Mbak mesti sesuaikan dengan konsep produk dan apa personality-nya si produk ini gitu. Misal produknya tuh ya orangnya berhijab, sederhana ya kayak gitu carinya yang kayak gitu-gitu yang memang bisa menginfluence orang lain lagi gitu nantinya. Nah, kemudian yang ketiga life cycle. Nah, itu tadi nih. Jadi kalau konsepnya udah jelas, nanti sebenarnya Mbak udah punya plan ke depannya gitu. Jadi oke, aku tahun ini mau launch produk ini misalnya. Atau saya nggak tahu nih produknya apa ya soalnya. Jadi ini mengira-ngira aja. Kemudian berapa bulan kemudian saya akan udah bikin line extension-nya gitu. Misalnya dengan model lain atau warna lain atau apa gitu ya, atau jenis lain misalnya. Sehingga nanti akhirnya cukup banyak portfolionya, tapi memang kita juga harus mikir jangan banyak-banyak juga gitu ya, supaya kita bisa terus-terusan mensupport. Karena kalau misalnya udah kebanyakan kita pusing sendiri, kita nggak fokus gitu ya. Tapi intinya itu sih yang bisa dipikirkan dan biasanya tuh nanti akan kebentuk sih. Jadi misalnya yang core-nya tuh dipertahankan, nanti ada tuh yang apa value added-nya gitu yang terus ditambahin. Tapi misalnya core ini yang besar ya, core ini yang terus kita harus maintain gitu. Maintainnya dengan cara apa? Ya tadi dengan keep the awareness level, kita bikin misalnya di tengah-tengah kita bikin campaign dalam setahun misalnya bikin campaign dia 2 kali 3 kali lah gitu untuk keep raise lagi awareness-nya gitu. Kalau udah mulai kayaknya orang-orang turun, kita naikin lagi, bikin sesuatu gitu. Mungkin itu sih. Jadi campaign facing dalam hal ini juga pentingnya cuma sekali terus hilang tuh gitu. Itu juga jangan gitu, karena di digital itu harus stay presence gitu. Presence is very important. Itu sih mungkin dari saya itu, dari Pak Pinpin, silakan loh. Baik, terima kasih Bu Dina. Selanjutnya Mangga, Pak Pinpin ada 3 pertanyaan mengenai konten, cara UMKM untuk memanfaatkan viral marketing dan juga bagaimana mempertahankan produk life cycle. Mangga. Iya, ini lanjutkan kakak kelas saya nih Bu Santi. Kakak kelas kayaknya ajang reuni ya Pak. Soalnya di chat juga ada Pak Egi Situmorang nih, angkatan WM24, kakak kelas Pak Pinpin dan Bu Dina. Iya. Saya alumni 2015, Bapak Ibu, anak baru. Lebih senior ternyata ya Pak ya. Banyak senior hadir nih, ampun. Suhu. Mangga Pak. Mohon izin. Ya. Jadi ya oke lah, kan bicara konten marketing ya, bicara konten marketing dan juga memanage produk life cycle ya. Baik. Jadi gini, kalau produk life cycle itu sebenarnya apa tuh ya, 2 aja sih pendekatannya ya 3 bisa, tapi 2 lah minimum. Ketika dia dari awal dan mau naik, itu kan isunya cuma optimasi aja kan. Bagaimana mengoptimasikan itu di internal kita benar, ya kan? Jangan sampai produknya laku, kitanya nggak benar, ya kan? Packagingnya mencong-mencong, produknya nggak standar, ya. Nah, jadi kan bicara optimasinya, pertama di internal kita benar, di eksternal kita dikenali orang, ya. Jadi konten marketing kan jadi bunyi kan, karena begitu dikenal orang jadi mau beli. Tapi kalau produk life cycle-nya pada titik puncak, kan udah terkenal, kan udah ngetop, udah sukses, kan abis itu kan turun tuh Mbak Santi. Ya sebenarnya simpel aja di situ bicaranya inovasi, ya inovasi. Ya. Bicara inovasi dan apa tuh biasanya market development kan. Kita udah di satu kecamatan, kita udah yang jadi pelaku UMKM yang terbaik gitu kan. Nah, itu kan mungkin ya namanya market ada kejenuhan kan. Bagaimana kita mengatasi kejenuhan itu? Misalnya kita tadinya jualan nasi goreng, dikasih sambal korek gitu kan. Zaman sekarang kan semua yang dikasih sambal korek itu disukai orang, Mbak Santi, ya. Sendal jepit aja dikasih sandal korek, jangan-jangan itu kita gila juga ya. Ya, bicara sambal korek, keju, ya apalagi kalau orang dari Sumatera kasih teri Medan, itu bicara inovasi. Tapi memang opsi lainnya untuk menjaga produk life cycle itu juga market development kan. Ya udah barangkali pindah di kecamatan berikutnya. Jadi memang pola-polanya itu udah kebaca. Nah, kalau dalam konteks konten marketingnya itu sendiri, itu memang nanti pendorongnya itu adalah value creation, penciptaan nilai.
Nah, cuman nanti nilainya mau diciptakan dari apa tuh? Kan ada 3 sumber penciptaan nilai. Fungsinya, oh produknya bagus, berarti kan itu yang digaung-gaungkan. Tapi kalau pemain lain juga dan pemain lain dan lainnya juga sama bagusnya, kita jangan stop di situ. Mungkin sisi emosionalnya mungkin apalah yang kita cari. Yang ketiga itu bicara sisi sosial. Saya ingat tuh salah satu pelaku penjual kafe untuk kopi yang cukup besar, dia main di value creation sosialnya. Dia bilang gini, ini kopi Gayo dari Aceh. Nah, jadi dia mendorong sentimen tentang keterlibatan sosial bagi konsumennya. Nah, setelah kita putuskan value creation-nya apakah berbasis fungsional, emosional atau sosial, atau kombinasi dari ketiganya atau dua, nanti baru seperti yang Bu Diana sampaikan tadi, storytelling-nya dimainkan. Jadi memang storytelling ini kalau buat teman-teman yang bergerak pada tataran digital, ini kan turun menjadi caption ya atau copywriting ya. Tapi kalau di kalangan para ahli, ini bicara storytelling, ini baru-baru ini saya ada salah satu pakar Bu Diana, dia mendeklar dengan tegas sekali, ini eranya storytelling ekonomi, nggak bisa lagi basisnya resource creation. Anda punya modal 1 triliun juga, tapi kalau gagal membangun storytelling di pasar, itu juga unutilized, itu sumber daya tuh duit nggak kepake juga. Sebaliknya UMKM yang sumber dayanya terbatas, mereka banyak bergerak dengan kekuatan storytelling, mereka achievable, mereka ciptakan sumber daya dan menuju korporasi. Mungkin itu respon saya, Mbak Santi, Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Pinpin atas responnya, atas pertanyaan dari Bu Dita tadi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Dita tadi, karena apa yang disampaikan oleh Bu Dina dan Pak Pinpin luar biasa sekali. Oke, sudah tidak sabar nih Pak Supri, kasihan dari tadi pegel udah raise hand, tangannya di atas terus, biar turun segera. Silakan Pak Supri untuk mengajukan pertanyaan kepada 2 narasumber kita sore hari ini. Punten ya Pak ya, baru dibuka nih sesinya untuk Bapak. Mangga. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu pembicara. Materinya menarik sekali untuk viral marketing hari ini. Jadi gini, saya ada satu nih yang membuka saya sebenarnya. Gimana caranya memutuskan suatu brand itu tepat, bahwa brand itu akan mendatangkan suatu profitabilitas yang baik, maupun bisa mendatangkan new investor jika terjadi viral yang negatif. Misalnya nih, jika ada employee dari brand tersebut yang jadi kasus hingga viral di sosial media, atau bahkan brand ambassador sendiri terjadi suatu kasus, bagaimana kita bisa making decision, a good decision, bahwa nantinya itu tidak akan berdampak negatif buat brand kita. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih Bu. Punten. Baik, hatur nuhun Pak Supri atas pertanyaannya. Hatur Kita nuhun akan Bu. sampaikan Ya. ke Pak Pinpin terlebih dahulu nih untuk menjawab pertanyaan dari Pak Supri, kemudian kita akan ke Bu Dina. Mangga. Punten highlightingnya Bu Santi tadi agak noise. Jadi poin pertanyaannya adalah bagaimana memutuskan bahwa produk itu tepat dan mendatangkan profit melalui viral marketing tadi? Panas kalau ini enggak. Iya. Bicara produk itu tepat kan itu satu konteks tersendiri. Kalau bicara viral marketing itu kan bicara konteks lain ya, boostingnya ya. Kalau bicara bagaimana melakukan produk itu tepat, memang kita akhirnya masuk ke prinsip besar tuh, kita ini mau berbasis produsen centric ya. Produsen centric itu pokoknya aku punya ini, semua orang harus beli. Nah, itu produsen centric. Atau berbasis market centric, melakukan riset pasar gitu kan. Pasar maunya apa sih gitu kan. Ya, ini yang lagi ngetop kan tools-nya itu design thinking Bapak Ibu ya. Design thinking itu adalah tools riset yang jadi sederhana sekali untuk mengetahui keinginan pasar ya. Walaupun hati-hati ada jebakannya di sana. Artinya kan bicara customer information dan insight itu kan beragam. Nah, bagaimana kita meranking dan meratingnya dan membangun produk market fit-nya. Aku bisa mengeksekusi kesesuaian sumber dayaku dengan yang mau ku eksekusi. Artinya
produk itu ketepatannya bisa dikembangkan melalui itu. Kalau bisa production determination, semua harus ikut aku. Tapi biasanya kalau udah production determination, itu syaratnya 2. Memang si pemilik produknya ini memang levelnya invention, Steve Jobs. Kenapa semua orang harus ikut dia? Karena dia invention, dia wajib didengar dan wajib. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, hati-hati, kita nggak mungkin bisa, agak sulit masuk ke level itu. Dan yang kedua, memang produknya belum ada ketika dia melakukan production determination waktu itu kan iPad belum ada gitu kan. Nah, tetapi kalau 70-80% bisnis atau produk itu dibangun berdasarkan customer centricity, ya, berdasarkan kondisi pasar dan kebutuhannya. Mungkin saya menjawab sisi itu aja. Oke, hatur nuhun Pak Pimpin. Punten, ini saya nyelipin lagi satu, tadi sepertinya masih bagian pertanyaan. Khawatir tadi saya juga skip ya, karena cukup ada banyak noise ya di belakangnya Pak Supri tadi. Beliau tadi menanyakan juga bagaimana untuk taking decision mengenai viral marketing ini berpengaruh negatif nggak nih kira-kira ke depannya untuk perusahaan? Bagaimana caranya Pak supaya viral marketing itu justru berpengaruh positif bagi perusahaan? Mangga Pak Pimpin. Iya, paradigma dasarnya viral marketing itu positif. Kan positif creativity. Kontennya positif, arah pesannya positif, dengan kreativitas terviralkan dia. Sehingga nanti pesan dari market itu adalah pasti positif. Tapi memang mungkin arah pertanyaan Pak Supri itu begini mungkin. Bagaimana kalau kita basisnya adalah negative message atau sensationality. Ya, jadi kan ada tuh orang dengan kesensasionalitasan naik dia, nanti begitu dia naik baru dia switching, dia putar balik. No, itu kemarin lucu-lucuan loh, aslinya gua positif. Nah, mungkin pertanyaan lebih kepada ke situ. Kalau melakukan teknik begitu, apakah bisa? Ya secara teoritis bisa. Karena masyarakat itu gampang lupa. Apalagi, nah itu kan sebenarnya isu PR nih Mbak Santi. Memang PR gitu kan, walaupun dunia kiamat, dia kan tugasnya cuma bilang, cuma ada api doang dikit, padahal lagi kiamat. Nah, ini masuk ke dunia PR. Jadi memang bicara kombinasi virality dan PR mungkin. Iya. Oke, gitu Mbak Santi. Oke, hatur nuhun Pak Pimpin, sangat clear ya jawaban dari Pak Pimpin. Berikutnya dari sudut pandang Budina nih, mangga. Iya, yang pertama tadi untuk produk, saya setuju sih bahwa itu harus konsumen yang di center ya, di tengahnya, karena harus konsumen akan decide kan, itu produk cocok apa enggak, terus saya akan pakai apa enggak gitu. Jadi memang harus insight-nya jelas bahwa produk ini siapa yang menggunakan, kemudian apa sih pain point-nya, kenapa dia harus pakai produk ini gitu. Mungkin menjawab apa yang menjadi kebutuhannya konsumen, itu tuh penting gitu. Kalau itu udah terjawab, mungkin insya Allah ya produknya udah benar, udah tepat gitu ya. Tinggal gimana cara mengkomunikasikannya. Nah, kemudian yang kedua tuh tadi ada sempat profitability kalau nggak salah ya. Apa salah dengar ya. Pokoknya profitability tentunya juga kaitannya sama si 4P tadi kan. Jadi harus dipikirin begitu tadi produknya udah ada kan, place-nya jualannya di mana, kemudian price-nya gimana, promotion-nya gimana. Nah, itu tentunya tuh as a package sih, bahwa kita akan mengharapkan profitability yang seperti apa gitu. Apakah memang kita maunya invest dulu deh, kita belum siapa-siapa, kita perlu perlu biaya untuk membuat produk ini dikenal dulu gitu misalnya. Itu fine juga, cuma nanti harus dipikirkan tahun keberapa atau mungkin next year-nya sudah harus profit gitu ya, karena kan intinya harus memberikan angka yang bagus untuk investor, mungkin seperti itu. Jadi itu perlu dijelaskan sih, misalnya the first year itu tujuannya untuk acquiring dulu nih konsumennya gitu, jadi nggak apa-apa loss dulu, tapi berikutnya sudah harus di project bahwa akan ada profit gitu. Itu penting karena kalau nggak lanjut nanti nggak sustain. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu pertanyaan tentang tadi ya bad PR, atau misalnya kayak dari sesuatu yang sensasional menjadi gimana turn it into our benefit atau gimana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang tuh saya lihat juga banyak iklan-iklan atau sesuatu yang sifatnya clickbait gitu ya, dan itu ditaruhnya mungkin di portal-portal yang emang sensasional, kayak misalnya lambe turah gitu, tiba-tiba dia ngomongin satu produk apa gitu, atau misalnya artis apa, dan ternyata itu sebenarnya dia beriklan gitu.
Atau misalnya pasangan gitu ya, pasangan terus ceritanya mereka lagi cekcok, oh ternyata cekcok ya gini-gini gitu. Ternyata sebenarnya mereka mau ada campaign sesuatu, itu sering terjadi kayak gitu. Nah, kalau pengalaman yang udah sih tergantung. Ada yang jadi sukses, ada yang orang akhirnya kayak bete gitu, kayak akhirnya sorry ada noise tadi. Jadi malah jadi akhirnya clickbait ternyata, terus jadi sebel sama brandnya. Itu bisa juga kayak gitu. Malah jadinya kayak kenapa sih kayak gitu aja beriklannya malah buat mereka tuh jadi negatif memang. Jadi ada yang kayak gitu, dia harus berhati-hati pada saat mau pakai treatment or strategi yang agak nyeleneh gitu ya, itu harus berhati-hati juga sih. Gitu. Nah, kemudian pilih influencernya siapa, itu juga harus dipikirin supaya rupanya mereka lagi ada masalah terus ditangkap polisi narkoba gitu ya, udah itu pasti kelar sih gitu. Mungkin itu sih sekilas tambahan dari saya. Oke, Bu Dina, terima kasih atas tambahannya. Saya juga kalau ngeliat lambe itu tuh, ayo mah pasti S3 marketing, cina gitu ya. Ini marketing. Udah pokoknya udah kita tahu gitu ya. Sekarang tuh udah bisa bilang ayo mah paling iklan gitu kan ya, Bu Dina ya. Oke. Jadi akhirnya kan sayang ya. Iya, betul-betul. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dina, bahwa ketika product development gitu ya, kita harus melihat pain point dari customer dan juga gain point. Nah, tadi saya kaitkan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pinpin, bahwa kita bisa menggunakan pendekatan design thinking untuk bisa tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh customer. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa mendalami design thinking, silakan join di pelatihan-pelatihan kami ataupun di kelas kami, karena Pak Pinpin juga menjadi salah satu pengajar dan fasilitator kami di sesi design thinking. Tuh jantan iklan abdi. Oke, baik. Karena waktu jualah nih yang membatasi pertemuan kita hari ini, maka saya harus akhiri sesi tanya jawab sore hari ini. Punten Bapak dan Ibu untuk yang mengajukan pertanyaan di chat box tadi, alhamdulillah sempat dijawab oleh Bu Dina. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran ingin Bapak dan Ibu sampaikan, silakan nanti sampaikan kepada host kami yang sudah ada di layar Bapak dan Ibu di chat box, monggo. Tadi sudah sama-sama kita simak ya pemaparan pemateri kita dari dua narasumber kita. Izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara. Sedikit saja dari saya ya, yang menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bu Dina dan juga Pak Pinpin tadi. Viral marketing yang paling efektif adalah konten menarik yang berpengaruh terhadap peningkatan profit berbasis network effect. Dalam viral marketing jangan sampai hanya sesaat, namun perlu disiapkan strong product konsep dan juga strategi yang tepat agar pengaruh terhadap peningkatan profit tetap berkelanjutan. Oke, itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement dari kedua pembicara kita. Saya persilakan Pak Pinpin untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu, kemudian ke Bu Diana. Mangga. Baik, Bu Santi, Mbak Santi ya, viral marketing buat korporasi ini peluang untuk melakukan efisiensi ya, untuk melakukan efisiensi. Kalau viral marketing buat teman-teman UMKM ini peluang untuk berselancar dalam penciptaan sumber daya melalui kreativitas. Kalau UMKM kan sumber dayanya terbatas, tetapi melalui kekreativitasan itulah ini menjadi sumber daya yang menjadi bernilai tinggi bagi teman-teman UMKM. Oke, hatur nuhun Pak Pinpin. Selanjutnya, mangga Bu Dina untuk menyampaikan closing statement. Ya, jadi kalau buat saya mungkin pesan ya, kayak kesimpulannya bahwa memang kita tidak bisa menghindari ya untuk di zaman yang sekarang ini udah sangat digital banget, sehingga kita juga sebagai pelaku bisnis entah UMKM atau mungkin dari korporasi, pemilik brand gitu ya, untuk bisa excel or bisa juga kita meningkatkan knowledge kita di bidang digital juga, sehingga bisa digunakan dengan baik untuk mendukung tadi bagaimana awareness bisa menjadi lebih cepat, kemudian terjadi konversi untuk penjualan, dan ujung-ujungnya adalah kan kita ingin produk kita digunakan masyarakat dan menjadi loyal gitu ya. Nah, jadi cara-cara digital seperti ini memang lebih cepat, cuma juga ada tadi banyak banyak ranjau-ranjaunya gitu ya. Jadi juga
terus melihat tren yang terjadi gitu. Jadi juga tren itu penting untuk bisa kita terus ikutin. Kadang-kadang riding on the trend itu juga menjadi sesuatu yang beneficial gitu. Kayak tadi tuh pas lagi pandemi ada ini itu gitu ya, tuh cepet-cepetan tuh biasanya gitu. Jadi cepat untuk adapt gitu ya with the new technology segala macam itu yang mendukung bisnis kita. Juga yang kedua, tapi menyiapkan konsep marketing or konsep produk yang juga tepat gitu kepada siapa menyasarnya. Jadi balik lagi sebenarnya konsep dasar marketing tetap sama ya Pak Pinpin ya, tetap lah ya tujuannya ke konsumen gitu. Jadi virality itu adalah bagaimana bisa mengadres mereka lebih cepat gitu, kayak how to-nya. Gitu. Betul. Oke, terima kasih Bu Diana dan Pak Pimpin atas closing statement-nya. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Pimpin dan Bu Diana atas sharing yang luar biasa, bermanfaat dan menarik sekali yang disampaikan hari ini. Semoga melalui kegiatan hari ini semangat pantang berhenti berkarya dari Bapak dan Ibu yang join di hari ini akan terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang. Baik, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara nih Pak Bu, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback online yang sudah kami siapkan. Tapi barangkali Pak Pimpin dan Bu Diana akan dada-dada dulu nih. Goodbye ke para peserta atau audiens yang hadir hari ini, mangga. Bu Santi, Bu Diana, Bapak Ibu, salam sehat. Terima kasih untuk kebersamaan. Thank you Pak Pimpin, mangga Bu Diana. Salam sehat semuanya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya dan Pak Pimpin juga. Tentunya aku juga belajar banyak dari Pak Pimpin dan juga Mbak Santi, thank you sudah di host dan sangat cheerful dan jadinya semangat semuanya. Juga terima kasih Bapak Ibu lagi atas waktunya. Sami-sami hatur nuhun Pak Pimpin dan Bu Diana. Ada pesan sponsor juga nih di chatbox Bapak dan Ibu. Ada Instagramnya Pak Pimpin, mangga silahkan di follow supaya nanti bisa kembali berinteraksi meskipun after sesi gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, di layar Bapak dan Ibu sudah ada nih QR code, silakan Bapak dan Ibu pindai QR code yang ada di layar atau klik link feedback yang sudah kami kirimkan melalui fitur chat Zoom Bapak dan Ibu. Mangga di klik, silakan. Oke, Bapak dan Ibu, mangga Bapak dan Ibu isi feedbacknya, karena setelah feedback Bapak dan Ibu isi, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi dari kami yang nanti akan diarahkan langsung ke Google Drive untuk bisa mengunduh materi pembicara kita hari ini. Nah, feedback yang Bapak dan Ibu berikan merupakan masukan bagi kami nih untuk meningkatkan kualitas acara kami berikutnya. Oke, sebelum mengakhiri acara, saya juga ingin menyampaikan beberapa informasi pesan sponsor nih ya. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti manajemen series, yaitu seri kelas belajar S2 Manajemen bersama PPM School of Management. Setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 di layar Bapak dan Ibu kami tampilkan nih Pak Bu ya. Jadwal 20 Agustus sampai 24 September ya Pak Bu, dan juga punten ini slide yang sebelumnya ya. Punten, sebelum ini, gitu ya, manajemen series. Nah, ini yang tanggal 24 September ada Pak Riza Arianto yang akan membawakan chapter Innovation in Time of Crisis. Oke, ini adalah series atau chapter yang bisa Bapak dan Ibu ikuti di 24 September. Kemudian kami juga mengadakan sesi penjelasan program, ya, Magister Manajemen via Wijawiyata Manajemen via Zoom meeting. Bapak dan Ibu silakan, sudah ada di layar Bapak dan Ibu. Sesinya untuk fresh graduate, program WM Wijawiyata Manajemen. Kenali lebih jauh program WM atau MM Wijawiyata Manajemen PPM School of Management, kurikulum dan berbagai keunggulannya. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang berminat untuk lanjut sekolah, jangan lupa hadir di program brief yang nanti akan disampaikan di tanggal yang tampil di layar Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu juga bisa join PPM Community sesuai dengan minat dan bidang keahlian masing-masing. Host akan membantu membagikan link di chat Zoom. Seru sekali Pak Bu, menarik. Karena ketika Bapak dan Ibu join dengan PPM Community, akan banyak sekali insight-insight dari banyak peserta yang join di PPM Community. Selain itu juga kami biasanya mengirimkan materi-materi dan konten-konten yang terupdate sesuai dengan bidang yang Bapak dan Ibu minati. Dan jangan lupa juga follow media sosial PPM Manajemen untuk mengupdate informasi terkini seputar manajemen. Oke, Bapak dan Ibu, tidak terasa nih
Sudah kurang lebih 2 jam saya memandu acara hari ini. Di akhir acara hari ini kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini. Terutama para pembicara kita yang luar biasa dan Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata ya yang saya sampaikan ketika saya memandu acara hari ini. Saya Santi, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host sore hari ini. Mangga.